السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam ini, kesempatan yang mulia ini, kita bisa kembali talabul ilm syar'i. Waktu yang paling bagus untuk belajar. Bahkan para ulama salaf, ulama kita terdahulu maghrib isya dimanfaatkan untuk talabul ilm. Demikian juga kita sekarang memanfaatkan waktu ini. Di samping kita talabul ilm, kita juga apa? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Ya. Selama kita di majlis menunggu salat, kita dihitung salat. Malam yuhdith, selama tidak berhadas. Selama duduk sampai isya nanti enggak keluar-keluar. Mungkin keluar wudu saja meskipun wudunya masih dihitung di salat. Kalau berhadas, ya nggak dapat keutamaan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali. Terakhir kita membahas termasuk yang merusak tauhid, termasuk yang dilarang, dan termasuk menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, lubsul halaqah, menggunakan gelang. Demikian pula menggunakan yang sejenisnya, cincin, dengan tujuan untuk menolak bala atau menghilangkan penyakit. Tentu tidak ada ilmiah di dalamnya, tidak ada dasar-dasar kesehatan di dalamnya. Ditanya, saya dapat waktu bertapa saya dapat ini. Ini warisan dari nenek moyang ini. Nah, ini nih, tak boleh. Ini cincin keramat. Dan perlu diingat, suatu faedah bagi kita, laki-laki haram menggunakan cincin emas. Yang dibolehkan bagi laki-laki menggunakan cincin perak. Kemudian menggunakan cincin tidak boleh pada dua ini. Tidak boleh. Di jari telunjuk, kemudian jari tengah tidak boleh pakai cincin sini. Adapun yang lainnya kiri kanan boleh. Ya, boleh kiri kanan. Kemudian juga suatu faedah bagi kita, tidak boleh menggunakan cincin besi, murni besi tidak boleh. Laki perempuan tidak boleh. Kalau ada campuran peraknya baru boleh. Tapi murni besi tidak boleh. Lantas bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah sebagai mas kawinmu, sebagai maharmu meskipun cincin dari besi. Itu bukan berarti boleh memakainya, tetapi menggunakannya untuk dijual, bisa dimanfaatkan harganya.
Untuk dipakai laki-laki perempuan cincin besi murni tidak boleh. Itu sekedar perhiasan. Nah, lain ceritanya kalau kecubung sakti. Ini yang dimaksud syirik itu. Mengharap manfaat kepada selain Allah. Baik. Kita kembali sedikit bahwa kita telah menjelaskan di dalam pembahasan itu ada dua hadis yang lemah di sana. Yang pertama, Nabi melihat seseorang di tangannya ada apa? Gelang. Nabi katakan, untuk apa ini? Untuk menolak penyakit panas demam. Maka Nabi katakan, cabut dia, karena itu tidaklah menambahmu, melainkan semakin lemah. Ini hadis ini dhaif. Kemudian yang kedua yang lemah juga, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa menggantungkan azimat, Allah tidak sempurnakan tujuannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantung sejenis tiram dan semisalnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan jaga dia. Dua ini yang lemah. Adapun man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, maka ini hadis ini sahih. Ya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Itu yang perlu saya ingatkan, ada dua riwayat yang lemah di sini, adapun yang lainnya semuanya sahih. Sekarang kita pindah. Bab ma jaa fi ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqa. Ar-ruqa jam'u ruqyah. Kata jamak dari ruqyah. Apa itu ruqyah? Nanti akan datang. Secara bahasanya ruqyah artinya al-awalah, jampi-jampi, doa-doa perlindungan. Itu arti ruqyah. Tamaim, azimat, ya, jimat-jimat. Baik. Dijelaskan oleh para ulama kita, bab ma jaa fi ruqa wat tamaim, ayat di antara yang dilarang dan bisa merusak tauhid atau mengurangi tauhid, jampi-jampi dan azimat-azimat. Jangan dulu berkomentar. Lah, ini ulama buatkan kita ini. Ini Nabi ini sekarang ini. Ya, bukan ulama lagi, Nabi, gurunya para ulama ini sekarang ini. Ya, baik. Fi sahih, dalam hadis yang sahih, an Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu ardah, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersama Abu Bashir ini dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar. Fa arsala rasulan, Nabi mengutus utusan. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu Zaid bin Harithah. Itu yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengumumkan kepada para pengikutnya, alla yabqayanna, janganlah tersisa, jangan tertinggal, fi raqabati ba'irin, di lehernya onta-onta itu, di lehernya onta, jadi kendaraannya. Andai kata pun kuda-kuda, andai kata pun sapi-sapi, andai kata pun kambing-kambing. Apa? Qiladah. Kalau min watar, dari watar. Apa watar itu? Karetnya panah itu, talinya panah itu, busur itu. Autiladah, atau kalung apa saja, illa quti'at, melainkan harus dipotong. Harus dipotong. Baik. Munasabatul bab li kitab tauhid. Apa hubungannya bab di antara yang dilarang jampi-jampi dan azimat-azimat? Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh membagi ibadah kepada selain Allah. Annahu istimrarun. Bab ini kelanjutan dari fi dzikril asya,
menyebutkan hal-hal, menyebutkan perkara-perkara allati takhullu bi aqidati tauhid, allati tukhillu, yang bisa merusak akidah orang, bisa merusak kepercayaan orang. Minar ruqa, seperti jampi-jampi, wat tamaim, azimat-azimat asyirkiyah, yang syirik. Jadi hubungannya dengan kitab tauhid ini bagian dari yang merusak. Baik. Bab ma jaa fi ruqa wat tamaim ay minan nahi amma la yajuzu minhu. Di antara yang dilarang, di antara yang tidak dibolehkan, jampi-jampi, azimat-azimat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Bashir, Abu Bashir, yaitu ini namanya kunyah. Apa nama kunyah? Bahasa Sasaknya Praman. Apa nama kunyah? Nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, Ama, Ina. Ini namanya kunyah. Abu, nah, ini kunyah namanya. Disebutkan oleh para ahli sejarah, namanya Abu Bashir ini sebagian mengatakan namanya Qais bin Ubaid. Ini disebut oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat. Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ditemukan nama yang jelas sahabat ini. Ya. Yang jelas dia itu sahabat. Di sini disebutkan dalam kitab-kitab apa? Syahida Ghazwatul Khandaq. Dia ikut dalam perang Khandaq, perang Parit. Atau dikatakan dalam Al-Qur'an Ghazwatul Ahzab. Perang Khandaq ditinjau dari tempatnya karena Nabi membuat parit atas usul Salman Al-Farisi. Dinamakan dia Ghazwatul Ahzab, ditinjau dari yang melakukan peperangan, yaitu apa? Tentara sekutu-sekutu kafir Quraisy. Jadi Ahzab itu sekutu-sekutu artinya. Nah, beliau meninggal pada perang beliau ikut dalam perang Khandaq. Wa mata ba'da 60, beliau meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Sehingga disebut kalau sebagian innahu jawazal mi'ah. Umur beliau lebih dari 100. Padahal umur umat Nabi Muhammad berapa? Nabi katakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 70. Jarang yang lewat. Maka hati-hati kita di para jamaah. Bukan berarti yang muda enggak mati. Ya. Tapi umumnya kalau sudah 60 siap-siap. Ya, ini 60 semangat terus itu. Nasihat. Kalau semangat ngaji bagus. Semangat talabul ilm, semangat ibadah bagus. Tapi apa? Semangat hidup lupa agama. Nasbar. Ya, sahabat ini lebih 100 umur. Tapi ada resep kalau mau panjang umur. Ya, bukan ramuan. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsa lahu fi ajalihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya luas, lapang, kemudian umurnya panjang, sambung silaturahim. Bukan sekali setahun bulan Maulid, bukan. Tiap hari kalau bisa. Wajibah. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan mengkhususkan ziarah keluarga pada hari raya itu bid'ah. Kenapa? Enggak ada bedanya. Mengkhususkan ziarah orang mati dengan ziarah orang hidup hari raya. Enggak ada bedanya. Loh kan kita nyambung silaturahim. Nah ini kita yang salah. Kenapa kok sekali setahun? Kenapa tidak tiap hari? Itu kewajiban. Nah ini sebagian para ulama kata ini enggak ada dalil ini mengkhususkan ziarah keluarga pada hari raya ini. Maka apa? Ya kapan-kapan, sempat, cepat. Ya, kalau panjang umur, ini sudah resepnya. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, "Wala yazidu fil umri illa al-bir." Tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali berbakti.
Orang bakti sama keluarga, orang tua terutama, insya Allah panjang umur. Pertanyaan, lah bagaimana dia mau panjang? Sementara kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan, saya lagi bertanya, sudah tahu nggak umurnya dari Allah? Sudah ada catatan dari Allah kita sekian? Nggak ada kan? Tahunya nggak ada. Yang di sisi Allah sudah ada. Tetapi Allah apa? Allah sebutkan, sebagaimana jelas oleh para ulama kita bahwa orang ini kalau dinyambung silaturahmi catat 100. Kalau tidak nyambung silaturahmi 30 saja. Malaikat hanya mencatat. Malaikat tidak tahu apa orang ini bertambah umurnya atau tidak. Itulah dia, tergantung kita sekarang. Ya, kalau kita nyambung, ya berarti akan panjang umur kita. Itu sudah. Ya, mau panjang umur, luas rezeki, sambung silaturahmi. Baik. Kemudian dijelaskan di sini, An-Nabi Bashir, sahabat yang mulia, beliau ikut dalam perang Khandaq, beliau meninggal setelah tahun 60-an. Qiladah itu ma yu'allaqu fi raqabatil ba'ir wa ghairi, yang dikalungkan di leher unta atau semisalnya. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau yang digantung sama orang-orang tua kita yang melihara sapi, lonceng itu? Apa tidak syirik? Enggak syirik kalau itu. Kenapa? Itu kan supaya ditahu nanti kalau maling nyuri dia. Nah, itu bukan. Ya, kerotok. Ya, dan semisalnya. Enggak apa-apa kalau itu. Ya. Supaya apa? Jaga nanti supaya jangan kalau ditemukan, biasanya kalau maling kalau ada itu apa namanya loncengnya dipotong dulu itu. Bukan itu yang maksud hadis ini. Baik. Watar, wahidu awtarul qaus, itu tali yang ada di busur panah itu. Untuk pas nariknya itu. Yang di belakangnya. Au qiladah, syakkun min rawi, halal qiladah muqayyad bi kauniha min watar au mutlaqah min al-watar wa ghairi. Jadi disebutkan kalung yang dari talinya panah ataukah yang lain? Dari apapun jenisnya. Ini dia beberapa makna dalam hadis ini. Adapun makna secara umum hadis ini, anna Nabiyya alaihi salatu wassalam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nas bi izalatil qara'ib. Nabi mengutus salah seorang sahabat, yaitu sudah disebutkan tadi Zaid ibn Harithah, yaitu anak yang sudah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimansuhkan, dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengumumkan bagi para peserta, bagi para jamaah, biizalatil qala'id, untuk membuka kalung-kalung allati fi riqabil ibil, yang ada di leher unta. Allati yuradu biha daful ain. Tujuan meletakkan kalung itu untuk menolak ain. Racunnya mata. Mata ini punya racun, sudah disebutkan. Kalau heran jangan wih, bagusnya. Jangan seperti itu. Bahaya, kasihan nanti. Rusak dia nanti. Tapi apa? Masya Allah, bagus sekali. Masya Allah. Sudah kita zikir, barang orang selamat lagi. Ya. Masya Allah, bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, mabrur. Barakallahu laka fi. Itu yang sunnah, itu yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kalau tidak seperti itu, bahaya nanti. Ya, bahaya. Nah, tujuannya diletakkan kalung yang ada di leher unta ini untuk menolak air. Wa daf'ul afat, dan menolak segala penyakit. Lianna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu, itu termasuk menyekutukan Allah. Kenapa? Pertama, telah menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab. Kemudian lebih-lebih lagi kalau dianggap dia yang menolak modal.
Dia yang mendatangkan manfaat. Maka ini wajib untuk ditiadakan. Terserah mau digantung di mana saja sekarang. Mau di mobil ke, buka. Mau di warung ke, buka. Mau di atas pintu ke, buka. Mau di sepeda motor baru ke, buka. Banyak seperti itu. Ya. Kalau orang Hindu ada bunga ditaruh ya di depannya. Orang Islam apa? Topak. Bahannya sama. Apa? Janur kuning. Sama, gak ada bedanya. Cuma bentuknya aja berbeda. Tidak boleh ini. Sudah tasyabuh, syirik kita lagi. Nah ini. Baik. Inilah dia makna dari hadis ini. Munasabatul hadis lil bab. Apa hubungannya hadis ini dengan bab? Termasuk yang dilarang, termasuk menyekutukan Allah, jampi-jampi dan jimat-jimat. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlid al-ibli wa nahwiha al-awtar. Hal ini menunjukkan, menggantungkan tali yang terbuat dari talinya atau talinya busur panah atau yang semisal digantungkan di leher unta lidaf'il afat untuk menolak segala penyakit. Kalau kita apa? Dimaruh mana? Di perut. Atau kadang-kadang mana? Ditaruh di leher. Kadang-kadang mana? Ditaruh di tangan. Kadang-kadang mana? Ditaruh di cincin. Yang lebih hebat apa? Bukan ditaruh. Ini di Jawa banyak pakai susuk. Ada jarum, tapi sudah dimantra sudah semuanya. Jadi masukkan. Sekian lama jangka waktunya akan keluar. Ada susuk pengasih katanya. Oh, ya, macam namanya sudah. Ini dia dilarang oleh agama itu. Ya. Ini kan enggak apa-apa, ini kan sebab. Nah, itulah dia. Kalau sebab menjadikan yang bukan sebab, itu adalah syirik kecil. Haramun wa syirkun, ini tidak boleh menggantungkan hal-hal seperti ini untuk menolak penyakit, menolak bala. Tidak boleh. Dan ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah yang tadi. Entah hati kita akan tertaut kepadanya, ya. Dan yang namanya menggantungkan ini, entah hatinya bergantung atau perbuatannya menggantung, sama saja. Dengan hati maupun dengan perbuatan sudah enggak boleh. Li'annahu min ta'liqit tama'imil muharramah. Karena ini bagian dari menggantungkan azimat-azimat yang tidak dibolehkan. Haram. Kalau ada azimah yang boleh, Nabi paling dahulu, Nabi paling pertama sudah, sahabat sudah paling pertama. Nah, mungkin ada peninggalan-peninggalan itu kita cari aja deh. Tapi apa enggak ada? Ya, hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal berserah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan yang mencukupinya. Kemudian Allah sebutkan, ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah yang melindungimu dan melindungi pengikutmu dari orang-orang beriman. Cukup sudah. Kan enggak perlu bayar ya. Ya, enggak perlu bayar. Sekarang mau bayar, keruan. Ya, ini harganya sekian ribu, ini sekian ratus. Punya tingkat-tingkatan kelasnya. Sudah jalan tidak benar, uang pun korban. Namun kita ini senang ditipu, senang aja. Berapapun keluar, tak apa-apa, yang penting selamat. Tetapi apa akidah kita tergadai, uang kita keluar dengan cara yang batil. Baik. Ma yustafadu minal hadits.
beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna ta'liqal autar, menggantungkan autar, benang ataupun karet atau tali yang ada di busur panah, karena itu dianggap keramat. Sama seperti sekarang, orang sekarang apa? Seperti itu, ponari, karena batunya pernah ditampar oleh petir. Kalau orang kita, kalau ada pohon pinang, pohon pinang disambar oleh petir, sambar geledek, udah, ini direbut sama orang. Direbut sama orang. Kenapa? Keramat jadi. Dan semisalnya dan semisalnya. Ya. Nah, menggantungkan hal seperti ini untuk menolak bala fi hukmi tamaim fi tahrim, sama hukumnya seperti azimat dalam keharaman, sama. Kemudian yang kedua, izalatul munkar. Hadis ini menunjukkan kita itu harus menghilangkan kemungkaran dan mengingkarinya dengan derajat yang kita mampu. Dengan tangan kita mampu, silakan. Dengan lidah kita mampu, silakan. Dengan hati kita mampu, silakan. Dan tidak ada lagi di bawah itu. Yang ketiga, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Sampaikan kepada orang akan hal-hal yang melindungi akidah orang. Makanya para ikhwan, kita terus ajak antum pelajari. Sebab kita sudah mulai sekarang untuk mengoreksi amalan kita. Nah, perlu orang dulu, kita dulu. Mungkin kita berbuat seperti itu. Kalau orang terlalu jauh, kita dulu. Kenapa? Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kita hari kiamat. Jangankan kiamat, masuk kubur kita sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanya orang itu bagaimana, orang itu bagaimana. Kita perbaiki diri kita sekarang. Keluarga kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Disampaikan semampu kita. Karena ini perkara yang paling penting masalah akidah. Selamat akidah antum, yang lain kurang selamat, insyaallah aman. Yang lain selamat, akidah tidak selamat, tidak ada aman. Bukan insyaallah lagi, tidak aman sudah. Inilah dia dalil yang pertama. Dalil yang kedua. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Kemudian disebutkan di sini al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara keseluruhan, anna Rasul yukhbiru anna isti'mal hadhihi al-asya', menggunakan hal-hal yang tadi, jampi, azimat, guna-guna, pelet, senggeger. Ini syirik. Ini termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Liqasdi daf'il madar, dengan tujuan menolak mudarat. Wa jalbil masalih, mendatangkan manfaat min indi ghairillah, kepada selain Allah. Syirkun billah, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, kenapa? La yamliku daf'ad dar, tidak ada yang mampu untuk menolak mudarat. Tidak ada yang mampu menolak mudarat. Wa jalbil masalih, tidak ada yang mampu mendatangkan maslahat illallah subhanahu, kecuali hanya Allah. Wa hadzal khabar ma'nahu an-nahy an hadzal fi'il. Hadis ini bentuknya berita, tetapi maknanya larangan. Hubungan hadis ini dengan bab, termasuk syirik, termasuk yang dilarang, jambi dan azimat. Anna fihi, hadis ini menjelaskan anna isti'mal hadhil asya' al-madhkurah, menggunakan barang-barang yang tersebut ini syirkun yukhillu bit tauhid, syirik menyekutukan Allah yang merusak tauhid. Ma yustafadu minal hadits, faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-hasu ala siyanatil aqidah, anjuran menjaga akidah. Maka antum kalau tidak belajar tauhid, bagaimana mau jaga akidah? Sementara sekarang ini berbagai sarana orang untuk menyerang akidah kita lewat televisi, luar biasa.
Dari tayangan film-film. Lain lagi ketik-ketik gitu. Ya. Kalau dulu, ya itu dari mulut ke mulut. Sekarang di rumah kita masuk. Sampai seperti ini orang menjajarkan syirik. Maka takut kita para jamaah. Jaga akhirat kita. Supaya kita jangan menjadi pengecut dibuat. Syirik itu bikin kita pengecut. La ilaha illallah. Kalau dulu bagaimana coba? Luar biasa. Ya, segala hal kita ditakuti terus. Ya. Lewat jam segini enggak boleh. Begini enggak boleh. Ya, malam Jumat hati-hati. Semuanya hati-hati. Salah hadap rumahnya. Nah, ini dia. Salah harinya bukain usaha, nyala. Lihat orang buta sebelah. Siap. Ya, datang kupu-kupu, rizki. Pembeli pertama jangan ditolak kan ya. Berapa saja? Ini perlu kita perbaiki. Terlalu banyak sekali. Baik. Jadi anjuran untuk menjaga akidah dari apa-apa yang merusaknya. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, meskipun banyak orang mempraktikkannya. Meskipun banyak yang mempraktikkan. Jaga. Yang kedua, tahrim isti'mal hadhihi al-asya' al-madhkurati fih. Haramnya menggunakan barang-barang yang tadi, jampi, azimat, pelet, guna-guna. Dan guna-guna itu termasuk sihir. Ya, ada namanya ataf. Kalau ataf itu yang menjadikan orang tertarik. Ada namanya sarf yang menjadikan orang meninggalkan kekasihnya atau istrinya. Keduanya nau' minas sihir, bagian dari sihir. Baik. Yang ketiga, anna hadhihi thalathah madhkurah syirkun min ghairi istithna. Ketiga hal ini termasuk menyekutukan Allah tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Baik, kita bahas selanjutnya supaya lebih jelas lagi. At-tamaim. Apa itu tamaim? Syai'un yu'allaqu 'alal aulad minal 'ain. Ada sesuatu barang yang digantung di leher anak-anak untuk menolak anak itu dari ain. Dari penyakit mata, racun mata. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an, tetapi kalau yang digantung dari Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf. Sebagian para ulama salaf membolehkan. Kalau itu Qur'an. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi. Sebagian tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, termasuk yang dilarang meskipun Qur'an. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang tidak membolehkan. Itulah tamaim, azimat. Baik. Ruqa. Adapun ruqa, itu jamak ruqyah, wa hiya allati tusamma al-azaim. Jadi dikatakan secara singkatnya jampi. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Maka oleh karena itu kalau masalah jampi ada pengecualian dengan berdasarkan dalil. Oleh karena itu Imam Suyuti rahimahullahu taala ijma' boleh menjampi dengan 3 syarat. Pegang ini. Boleh menjampi dengan 3 syarat. Ayyakuna bi asma'il aw ayyakuna binal Qur'an. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Saya bacakan dari kitab yang lain. Tentang masalah jampi yang diperbolehkan ini. Faqala Suyuti wa qad ajma'a ulama ala jawaz ruqa inda ijtima'i 3 syurut. Sepakat para ulama bolehnya menjampi kalau lengkap 3 syarat. Pertama, yakuna bi kalamillah, entah dengan Al-Qur'an. Tapi ingat itu. Ya, baca yang benar. Jangan sekali napas. Ya, jangan dipotong-potong sebagaimana sudah saya contohkan. Jangan.
Kemudian pilih dulu ayat-ayat yang mulia seperti Al-Fatihah. Ini tempat pakai jampi Al-Fatihah itu bukan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal, enggak dijampi, Nabi sudah meninggal. Jadi dengan kalam Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, dua terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Kafirun, kemudian Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas. Ini sudah andalan sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, fama ta'awwadza bihi muta'awwidzun ahsana minhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang meminta perlindungan dengan perlindungan yang terhebat selain daripada 3 surat itu. Maka Nabi waktu sakit di akhir hayatnya, Aisyah meniupkan. Ini tangan Nabi dipegang oleh Aisyah. Aisyah bacakan 3 surat ini, kemudian diusap ke badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga agak ringan. Kita ya, bukan kita sakit, istri kita yang ruqyah kita. Atau istri kita yang sakit, kita yang ruqyah. Gampang ini. Ya. Gampang. Cuma apa? Nah, ruqyah ini akan manjur, mempan, tergantung iman orang sekarang. Tergantung tauhid orang. Kalau tauhidnya bagus, ya, sekali tiup mungkin sudah pergi setannya. Tapi kalau kita tidak bertauhid, ya berapa kali aja nggak mempan. Ya, kong kali kong nanti sama jinnya. Baik. Antaku nabi kalamillah dengan Al-Quran, atau bi asma'i wa sifati, atau dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'na, dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya kalau tidak bisa bahasa Arab. Jangan pakai gelakak, ya, patah, pantun, jangan pakai itu. Jangan. Ya. Jangan. Jadi boleh bahasa Indonesia, tapi artinya dipahami, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bisa bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, wa an ya'taqid anna ruqyah la tu'athir bi dzatiha bal bi taqdirillah azza wa jalla. Harus diyakini bukan jampi itu yang berpengaruh. Jampi bisa berpengaruh dengan izin Allah. Dia hanya sebatas syarat yang disuruh. Ingat itu, sama dengan obat. Ya, Antalgin, paracetamol, promah dan semisalnya. Bukan promahnya yang nyehatin. Hanya sebatas syarat yang disuruh oleh Allah karena secara ilmiahnya mengandung obat untuk promah, sakit perut, mah dan semisalnya. Jangan dikias dengan tanah kuburan, tidak bisa dikias. Kalau kita nanam pisang mungkin, kalau jadi obat nggak bisa. Nah, baru bisa dan bukan tanah kuburan. Tanah apa saja? Luka, bakar, ambil tanah, colek dia, ludahi dia. Bismillah, turbatu ardina. Dengan menyebut nama Allah, tanahnya bumi kita. Biriqati ba'dina, dengan air liur sebagian kita. Yushfa bihi saqimuna, dengannya akan menyembuhkan penyakit kita. Cepat dia apa? Kenapa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan lain-lainnya. Karena kita unsur kita tanah. Pakai tanah dengan menjampi itu cepat dia ketemu juga. Misalnya tanah apa saja, tapi ini air keris. Nah ini dia, karat lagi, besi. Ya, orang kena paku yang berkarat, ya maksimal mati, paling kurang apa? Infeksi. Kalau tidak sampai dipotong kakinya. Nah begitu. Karat, apalagi diminum ini. Ini kena sedikit aja bisa bengkak. Mana ilmiahnya? Ketahuilah, kalau yang datang dari Allah, datang dari Rasul itu ilmiah pada jamaah. Contoh sekarang bekam, ilmiah. Ya, orang barat diam-diam mengakui kalau itu benar, bekam itu bagus.
Donor tidak bisa sama dengan bekam. Kalau donor, darah bagus yang diambil. Kalau bekam, darah yang jelek yang keluar. Madu. Nabi bilang setiap datang yang sakit perut, kasih madu, minum madu. Sakit perut, minum madu. Ya Rasulullah, saudara saya masih sakit perut, minum madu. Terakhirnya apa jawaban Nabi? Kadzaba sadaqallah wa kadzaba batnu akhi. Allah yang jujur, perut saudaramu bohong ini. Kalau sampai 3 kali juga enggak sembuh dengan madu, perut saudaramu yang bohong ini. Ya, tapi yang asli madunya. Ini sekarang ini madu Sumbawa katanya. Nah ini ya, makanya rusak nama Sumbawa kalau begini. Ilmiah. Karena Allah katakan fi syifa'un linnas. Yakhruju min butunihi syarabun fi syifa'un linnas. Akan keluar dari perutnya madu tersebut. Di sana ada syifa' linnas. Kita lihat apa? Ibnu Qayyim rahimahullah hampir 10 lembar kalau enggak salah, atau berapa lembar dalam kitab Syifaul Alim bagaimana keistimewaan lebah itu. Lebah ini binatang yang paling teratur. Sampai ada surat dalam Quran, surat lebah. Suratul Nahl. Ya. Ada yang makan bangke. Begitu masuk gerbang di istana, ada penjaga. Suka makan bangke, hinggap di bangke, dibunuh, tidak boleh masuk. Yang baik-baik aja masuk. Disebutkan bagaimana? Ya. Karena penelitiannya bahwa madu lebah itu akan mengambil sari-sari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini banyak mengandung obat. Jadi ilmiah semua kalau ikut Quran dan Sunnah, ilmiah. Ya. Kalau ketemu akan ketemu ilmiah. Tidak sampai ketemu, amanna billah, kami beriman sudah kepada Allah. Ya, jadi itu dia 3 syarat jampi itu baru dibolehkan. Tapi kita lanjutkan dulu. Jadi jampi dibolehkan dengan 3 syarat. Wa khassa minhu dalil ma khala minasy-syirk. Dikhususkan boleh kalau tidak ada syiriknya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ain wal humah. Di antaranya Nabi membolehkan untuk menjampi karena ain. Itu tadi. Orang heran sama dia, tidak mengucapkan Masya Allah, bisa linglung. Ya. Orang juga baru usaha, baru maju. Orang heran-heran semua. Bisa-bisa apa? Bangkrut nanti. Kenapa? Itulah dia racun mata itu. Hasad. Pernah di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda dalam suatu perjalanan, Nabi bersama Nabi. Begitu dia mandi di suatu kolam, dia membuka pakaiannya. Ada orang sahabat mengatakan, wih, bagus sekali badannya orang ini. Begitu masuk air langsung KO dia. Nabi tanya, dilaporkan, siapa yang melihat dia tadi? Fulan ya Rasulullah. Dan begitu suruh dia wudu katanya. Diambillah bekas wudunya orang yang heran kepada dia. Itu dipakai untuk mandi, dimandikan orang yang terkena air. Atau kalau kita setiap malam sebelum tidur, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Usap dari kepala bagian depan semuanya. 3 kali. Insyaallah. Yang seteruk-seteruk insyaallah. Baik. Wattiwalah awal humah. Humahnya apa? Humah ini adalah dari segala yang memiliki racun atau bisa. Seperti kalajengking dan semisal. Wattiwalah, tiwalah syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Tiwalah itu adalah sesuatu yang dianggap oleh orang menjadikan seorang istri dicintai oleh suaminya. Warrajula ila imra'ah, dan seorang suami dicintai oleh istrinya. Itulah dia pelet. Kalau sekarang kalau suami istri masih mending ini. Tapi apa? Anaknya orang. Ya. Ada orang masang senggeger lewat azan. Niatkan. Ujung senggegernya apa? Berkat la ilaha illallah. Terus. Atau ada lewat rokok. Ditiup katanya.
Atau apa? Nanti diambil sehelai rambut dari perempuan tersebut, lalu dijampi, ya. Dan semisalnya. Ini semuanya termasuk amalan jahiliyah. Bukan saja sekarang ini, dari zaman dahulu memang ada. Baik, kita habiskan. Yu'allaqu 'alal aulad, digantung di lehernya bayi. Ay bi'anaqus sibyan, digantung lehernya anak-anak, minal ain idafi al-isabah bil ain, untuk menolak racun mata. Al-azaim jam'u azimah, qila hiya ayat minal Qur'an. Azimah itu adalah ayat Al-Qur'an. Tuqra awadawil ahad, dibacakan bagi yang sakit, au tuqra fi ma, atau dibacakan di air, wa yusqahul marid, kemudian disirami, diberikan minum bagi yang sakit. Au tuktabu fi sahnin aw nahwih, atau ditulis di bejana, di piringnya, atau di kertas. Wa tumhal kitabah bima, kemudian disiram catatan itu dengan air. Wa nahwih, misalnya wa yusqahul marid, kemudian diberikan minum bagi yang sakit. Itu namanya ruqa, jambi. Wa khassa minhu ay akhraja min umumin, ada yang dikecualikan, yaitu dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada jampi kecuali karena terkena penyakit mata, racun mata, atau binatang yang berbisa. Kemudian juga dalam hadis yang lain, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Sebutkan jampinya kalian, tidak mengapa menjampi selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Baik, ma khala minasy-syirk, yang sunyi dari syirik. Al-isti'anah bi ghairillah, tidak ada minta tolong kepada selain Allah. Dipanggil jin-jinnya enggak ada. Bakar kemenyan dan semisalnya enggak ada. Harus bersih itu. Bi angkanat bi asma'illah, seperti bagaimana yang tidak ada syiriknya, kita pakai nama-nama Allah. Wa sifati, atau sifat-sifat Allah. Wa ayatihi, Quran. Wal ma'thurah 'anil nabi, doa-doa nabi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadir saqama, dan semisalnya. Wa hasilu ma dzakara al-musannif rahimahullah fi hukmi hadhihi al-asya' al-madhkurah ma yali. Kesimpulannya, pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismain, jampi itu terbagi dua. Qismun masyru', pertama dibolehkan, wa qismun mamnu', kedua dilarang. Fal masyru' ma khala minasy-syirk, yang disyariatkan sunyi dari syirik dengan 3 syarat tadi. Wal mamnu' ma kana fihi syirk, yang tidak boleh ada syiriknya, termasuk tidak lengkap 3 syarat tadi. Yang kedua, anna tamaim tanqasimu ila qismain, azimat terbagi menjadi 2. Qismun mamnu'un bil ijma', sebagian sepakat mengatakan tidak boleh, yaitu yang di dalamnya ada kesyirikan. Yang kedua, diperselisihkan kalau azimat itu dari Quran. Qila innahu jaiz, di antara mengatakan boleh Aisyah dan semisalnya. Yang tidak boleh itu katanya selain Quran. Kalau zimatnya dari Quran boleh. Wakil sebagian mengatakan innahu mamnu', di antara yang bermaksud dan yang lain mengatakan tidak boleh. Was-sahih, yang benar annahu mamnu', tidak boleh hatta azimat dari Quran. Quran sudah digantung, ya. Quran sudah digantung sama orang. Atau apa? Dia pakai kursi ditulis lalu dikalungkan. Atau kalau mau tidak kelihatan sama maling, katanya apa dibaca? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depannya set penutup, di belakangnya penutup, dan kami jadikan mereka tidak melihat. Cocok. Sebagian membolehkan, tapi apa? Sahih tidak boleh. Yang disebut dari para ulama salaf itu tidak sahih. Dengan 3 sebab. Kenapa tidak boleh hatta dari Quran azimat itu? Dengan 3 sebab. Dengan 3 sebab. Pertama, saddul lidzari'ah, untuk menutup celah dan jalan. Karena kalau Quran sudah digantung, yang lainnya akan ikut digantung. 1, kenapa tidak boleh? Yang kedua, keumuman dalil,
Dalil mengatakan wattiwalah syirkun. Oh, at-tamaim syirkun. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggantung azimat maka telah syirik. Umum. Mana dalil mengatakan Quran boleh? Tidak ada dalilnya. Maka tetap di atas keumumannya. Kalau ada dalil Quran atau dalil yang membolehkan, memalingkan, meringankan atau mengkhususkan begitu, maka baru dikatakan boleh. Tetapi satu pun tidak ada. Hadis yang disebutkan sahih, siapa menggantungkan azimat dia telah jatuh dalam syirik. Quran maupun bukan Quran. Umum hadisnya. Dua sudah dalil yang menunjukkan hatta dari Quran tidak boleh. Pertama, menutup celah. Kalau Quran saja digantung, akibatnya selain Quran bisa digantung. Kemudian yang kedua, karena keumuman dalil, tidak ada yang mengkhususkan kalau Quran boleh, tidak ada. Yang ketiga, untuk tetap menjaga Quran, akibatnya kalau dibolehkan bisa-bisa Quran dihinakan. Kemana? Masuk WC, bawa Quran. Sementara WC itu apa? Tempat kotoran. Inilah tiga sebab kenapa azimat meskipun dari Quran tidak boleh. Baik. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, at-tiwalah mamnu'un min ghairi khilaf. Adapun senggeger, guna-guna, pelet, sepakat mengatakan tidak boleh karena ini bagian dari sihir. Namanya laki-laki akan mencari perempuan. Namanya perempuan akan cari laki-laki. Kalau laki tidak cari perempuan, kurang normal. Demikian pula perempuan tidak cari laki-laki, tidak normal. Ya. Kalau memang sudah jodoh akan datang. Ya, yang penting kita berusaha. Oh, ini ada bocoran di sini katanya. Cantik ini ya. Datangi orang tuanya. Ya. Nabi suruh, lihat dia katanya, karena itu lebih menjadikan cinta kalian tuh lebih terpaut selama-lamanya. Nggak perlu pakai senggeger, pakai apa. Ini semuanya jatuh dalam kesyirikan. Demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan ikhwas semua. Ya, dan masih panjang pembahasan masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.